Halo guys, selamat datang kembali di channel Gustories. Di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah film yang sangat menegangkan. Secara garis besar berkisah tentang seorang ibu rumah tangga yang ternyata dirinya merupakan seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti di dunia kriminal. Film ini berjudul Kill Boxon 2023. So jangan kemana-mana dan tetap stay di Gustories. Film diawali dengan menunjukkan seorang yakuza yang merupakan ahli samurai yang paling berbahaya. Ia tiba-tiba terbangun di tengah jalan dan dihampiri oleh seorang perempuan. Ia bernama Boxon. Boxon sendiri merupakan seorang pembunuh bayaran kelas A yang sangat brutal dan terkenal dalam dunia kriminal. Boxon sendiri bekerja di bawah perusahaan bernama MK. Ia mendapat misi untuk membunuh yakuza itu. Namun sebelum membunuhnya, Boxon menantang yakuza itu untuk bertarung. Ia memberikan katana miliknya dan sebuah baju. Sedangkan Boxon akan menggunakan sebuah kapak untuk melawannya. Dan pertarungan mereka pun dimulai. Setelah puas bermain-main dengan yakuza itu, Boxon pun mengakhiri pertarungan dengan menembak tepat di dadanya hingga tewas. Pada keesokan harinya, Boxon yang sedang membereskan kamar anak perempuannya yang bernama Jaeyong menemukan sebungkus rokok di sana. Boxon teringat masa kecilnya di mana ia dipukuli habis-habisan oleh ayahnya yang pemarah karena ketahuan merokok. Setelah Jaeyong pulang, Boxon langsung menceramahinya, namun Jaeyong cuek dan langsung pergi ke kamarnya sambil membanting pintu. Terlihat hubungan antara ibu dan anak ini kurang harmonis. Scene kemudian berpindah ketika Boxon dan para orang tua murid lainnya yang sedang berkumpul. Mereka menanyakan apa pekerjaan Boxon. Boxon menjawab bahwa ia bekerja di sebuah perusahaan agensi penata acara. Padahal yang kita ketahui bahwa Boxon merupakan seorang pembunuh bayaran yang bekerja di bawah perusahaan MK. MK sendiri dipimpin oleh seseorang bernama Mingyu. Dan Mingyulah yang melatih sekaligus merekrut Boxon untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Boxon kini sedang berkumpul bersama teman-temannya yang juga merupakan seorang pembunuh bayaran. Namun mereka bukanlah berasal dari MK, melainkan perusahaan kecil yang sama-sama menaungi pembunuh bayaran. Teman-teman Boxon iri kepadanya karena bisa bekerja di MK dan menjadi pembunuh kelas A yang paling disegani. Ada sedikit perdebatan di sana antara Boxon dengan Haesong. Namun Boxon mengacuhkannya dan memilih pergi dari sana. MK sendiri membuat 3 aturan penting, yaitu tidak boleh membunuh anak di bawah umur, hanya boleh mengerjakan misi yang disetujui perusahaan, dan yang terakhir tidak boleh gagal dalam melakukan misi. 3 hal itulah yang membuat teman-teman Boxon susah untuk masuk ke perusahaan MK. Di sisi lain terlihat anak Boxon yaitu Jaeyong yang ternyata menyimpang dan memiliki pacar teman sekolahnya yang juga seorang perempuan. Pada keesokan harinya, Boxon mendatangi markas MK untuk menemui Mingyu. Namun ia disambut oleh adiknya yang juga merupakan direktur dari perusahaan MK yang bernama Minhe. Minhe mengajak Boxon untuk melihat para murid baru yang sedang berlatih untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Minhe memperkenalkan salah seorang murid bernama Yongji yang paling berbakat. Minhe menyuruh Yongji untuk melakukan latihan sparring dengan Boxon. Pada awalnya Boxon menolak, namun karena dipaksa ia pun melakukannya. Boxon berkata bahwa ia cukup menggunakan sebuah spidol dalam latihan sparring ini. Dan sparring pun dimulai. Dengan sangat mudah Boxon mengalahkan Yongji hanya dengan sebuah spidol. Terlihat memang bahwa Boxon merupakan seorang yang sangat amat berbahaya. Setelah itu, Boxon menemui Mingyu di kantornya. Ia diberikan 2 buah misi yang harus dia pilih. Boxon memilih misi yang berada di Korea, dengan begitu, berarti Mingyulah yang akan menjalankan misi di Rusia. Saat sedang makan, Mingyu menanyai Boxon tentang masa kontraknya yang akan habis. Boxon berkata mungkin ia akan pensiun. Mingyu curiga hal itu karena anaknya Jaeyong. Namun Boxon berdalih bahwa ia hanya ingin hidup normal seperti orang pada umumnya. Tak lama kemudian, Boxon mendapat telepon dari pihak sekolah yang memberitahunya bahwa Jaeyong telah menusuk seseorang. Boxon langsung berangkat ke sekolah untuk menemui kepala sekolah Jaeyong. Kepala sekolah menjelaskan bahwa Jaeyong telah menusuk temannya dan menolak memberi kesaksian. Karena hal itu juga Jaeyong terancam akan dikeluarkan dari sekolah.
Bahkan saat di perjalanan pulang pun, Jaeyoung tetap diam dan tidak memberitahu ibunya tentang apa yang terjadi. Scene kemudian berpindah ketika Bokson yang sedang melakukan misinya dengan dibantu oleh Hyungji. Ternyata targetnya kali ini adalah seorang anak dari pejabat korup. Ia ditumbalkan agar ayahnya bisa mendapatkan keringanan dalam masa hukuman. Mengetahui hal itu, Bokson pun tidak jadi untuk membunuhnya. Ia menelepon Minkyu yang saat ini sedang berada di Rusia dan sedang menunggu targetnya di sebuah bar. Bokson memberitahu Minkyu bahwa dirinya telah gagal menjalankan misi. Sambil menelepon dengan Bokson, Minkyu yang telah melihat targetnya datang, langsung membrutal dan menghabisi mereka satu persatu. Terlihat Minkyu sangat cekatan meskipun sambil menelepon. Minkyu membunuh mereka semua tanpa terkecuali. Di sisi lain Min-hye sedang merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan ketua Minkyu. Rupanya ia mengangkat Hisong menjadi pembunuh kelas A dan menyuruhnya untuk meneruskan misi yang sebelumnya gagal oleh Bokson. Di dalam perjalanan pulang kembali ke Korea, Minkyu teringat pertama kali ia bertemu dengan Bokson. Pada saat itu ia menjalankan misi untuk membunuh ayah dari Bokson. Bokson yang baru pulang sekolah melihat ayahnya digantung oleh Minkyu, namun karena Bokson yang sering disiksa oleh ayahnya, ia malah mendorong kursi pijakan dan membiarkan ayahnya mati tergantung. Melihat itu, Minkyu terkejut sekaligus tertarik dengan Bokson dan menjadikannya sebagai pembunuh bayaran. Sementara itu, akhirnya Jaeyoung menceritakan semua yang terjadi kepada Bokson. Ia memberitahu alasan ia menusuk temanya. Jaeyoung memberitahu bahwa temanya mengancam akan menyebarkan fotonya yang sedang berciuman dengan pacar perempuannya. Oleh karena itulah, Jaeyoung menusuknya. Mengetahui anaknya menyimpang, Bokson terdiam 1000 bahasa. Tak lama kemudian, Hyungji datang ke sana. Bokson marah karena Hyungji datang secara tiba-tiba. Ia takut bahwa anaknya akan mengetahui identitas aslinya sebagai pembunuh bayaran. Hyungji mengatakan bahwa ia telah dipecat oleh perusahaan MK karena dituduh telah mengacaukan misi terakhir dari Bokson yang gagal. Mengetahui itu, Bokson mengajaknya ke tempat di mana ia sering berkumpul bersama teman-teman pembunuhnya dan menyemangatinya di sana. Tak lama berselang, teman-teman Bokson pun tiba di sana. Mereka menyapa Hyungji dan sama-sama menyemangatinya. Terlihat Min-hye kembali berulah dengan menelepon dan menyuruh seluruh teman-teman Bokson untuk membunuhnya. Dengan iming-iming akan dipekerjakan di MK sebagai pembunuh kelas B, mereka membelot dan balik mengeroyok Bokson. Terlihat Bokson mampu mengimbangi mereka semua dan membunuh mereka yang berkhianat satu persatu. Semakin terlihatlah bahwa Bokson memang seseorang yang amat sangat berbahaya. Setelah membunuh mereka semua, Bokson menghubungi bagian pembersih untuk membersihkan kekacauan yang ia buat. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ia diserang Minkyu yang menganggap Bokson telah berkhianat karena telah membunuh teman-temannya. Beruntung Hyungji menjelaskan semuanya bahwa Min-hye lah yang menyuruh mereka membunuh Bokson. Mengetahui adiknya Min-hye terlibat, ia bernegosiasi di mana ia akan melindungi Bokson dengan balasan Bokson tidak boleh menyentuh Min-hye. Namun Bokson yang emosi, mengacuhkannya dan pergi dari sana. Setelah Bokson pergi, ia menghampiri Hyungji dan langsung membunuhnya dengan tujuan agar tidak ada saksi atas keterlibatan adiknya Min-hye. Pada keesokan harinya, para petinggi mengadakan rapat tentang Bokson yang membunuh teman-temannya. Minkyu yang tidak mau adiknya diketahui terlibat terus-terusan membela Bokson. Hingga ada satu petinggi yang terus memojokkan Minkyu, karena kehabisan kesabaran, ia langsung memukuli petinggi itu hingga tewas. Minkyu terus menantang semua petinggi yang ada di sana namun tidak ada satupun yang berani. Sementara itu, Bokson menemui Min-hye di kantornya untuk balas dendam. Ia menyayat leher Min-hye hingga tewas dan mengirim pisau berdarah kepada Minkyu sebagai simbol untuk mengajaknya bertarung hingga salah satu di antara mereka ada yang mati. Sebelum melawan Bokson, Minkyu menyuruh bawahannya untuk mengirimkan sebuah tab ke Jaeyoung. Dengan begitu Jaeyoung bisa melihat siapa sebenarnya ibunya. Dengan berani, Bokson datang ke tempat pertemuan. Ia langsung dihujani peluru oleh Minkyu sebagai tanda peringatan. Namun Bokson tidak mundur selangkah pun. Sebelum saling membunuh, mereka mengobrol sedikit tentang masa lalu. Dan terkuaklah bahwa sebenarnya Minkyu menyukai Bokson dan tidak bisa untuk membunuhnya.
Mengetahui hal itu, Bokson langsung menyayatkan katana miliknya tepat di perut Mingqiu hingga ia sekarat. Mingqiu memberitahu bahwa sebenarnya ia telah mengirimkan tape ke Jaeyong sehingga ia bisa melihat apa yang dilakukan ibunya. Mengetahui hal itu, Bokson panik dan langsung pergi dari sana untuk menemui Jaeyong. Namun ternyata setelah sampai di rumah, Jaeyong tetap menyangangi Bokson apa adanya dan tetap menyambut kedatangan Bokson dengan hangat. Dan berakhirlah kisah dari Kill Bokson ini guys. Semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Buat kalian yang tertarik dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya dari Gustorias.